Anda harus ingin tahu sesuatu yang ilahi, perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Ayat 31. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Inilah korban bayi-bayi yang hidup, korban anak-anak di dalam sebuah penyembahan berhala kepada dewa-dewi. Dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dan apakah Anda pikir bahwa semuanya ini sudah selesai? Tidak. Tetap berlanjut. Lihat contoh yang simpel. Lihat bom-bom bunuh diri itu. Apa itu? Hal yang sama. Sebuah korban manusia. Dijanjikan sesuatu yang begini dan begono, sehingga mereka dicuci otak dan mereka melakukan semuanya itu dengan tanpa perasaan. Apakah Anda pikir bahwa penyembahan berhala seperti yang di perjanjian lama di masa kuno berakhir? Tidak. Lanjut sampai hari ini. Spirit yang sama, roh yang sama. Dan hal yang sama ketika orang tua membiarkan anak-anaknya kecil memakai baju seksi dan lain sebagainya, diperagakan di depan umum, dipertontonkan, dan mereka mengatakan, oh itu hanya menyanyi, itu hanya perlombaan, itu hanya kontes, itu hanya begini. Tidakkah itu sesuatu yang menjijikkan? Di zaman Brother Branham ada seorang ayah didatangi oleh seorang perusahaan iklan, dan ayah ini punya seorang gadis cantik, dan si perusahaan iklan ingin menyewa si putrinya, dipajang di mobil, dan akan memperoleh bayaran. Hanya sekedar iklan. Tapi apa bapaknya bilang? Jangan kau jual anakku. Dia hanya untuk Kristus. Apakah orang tua sekarang akan seperti itu? 1 banding 10 juta mungkin. Wah, kesempatan itu nak, karirmu menanjak. Tidak habis pikir saya orang tua menyaksikan anaknya sendiri memenangkan lomba menyanyi dengan baju seksi, dan kemudian orang tuanya menyanjung-nyanjung dia juga. Ketika semua mata laki-laki melotot, bagaimana perasaan seorang orang tua menyaksikan putrinya dipelototi oleh kaum laki-laki dan membiarkan itu berlangsung di depan matanya sendiri dan mengklaim dirinya Kristen? Kalau non-Kristen suka mula, karena Kristen artinya adalah serupa Kristus. Tidak ada manusia yang sekudus Kristus yang pernah ada di muka bumi selain Dia, tak bercacat dan tidak ada celanya. Bahkan musuh penguasa negeri di zaman tersebut, yaitu Pontius Pilatus, mengatakan, tidak kudapati kesalahan pada dirinya. Adakah manusia yang seperti itu? Tak satu pun ada. Apakah Yusuf yang adalah pralambang sempurna bisa seperti Yesus? Tidak. Tetap ada salah. Untuk menunjukkan hanya manusia, Yesus Sang Immanuel adalah Allah sendiri dalam rupa manusia. Tidak ada setitik noda kesalahan pada dirinya. Dan Tuhan inginkan oleh Roh Kudus dari Kalvari, dari salib itu, untuk membawa kita kembali serupa dengan Yesus. Itulah Kristen. Dunia haus ingin menyaksikan kehidupan yang seperti itu. Dunia ingin. Yang aneh adalah yang mengklaim Kristen. Yang lebih aneh adalah yang mengklaim dirinya percaya pesan. Gak ingin hidupnya, padahal hidupnya dinantikan oleh mereka.
membiarkan segala sesuatu yang duniawi masih ada di dalam pikirannya, tidakkah itu kenajisan? Hah? Betul atau tidak? Renungkan semuanya itu. Penyembahan berhala masih terus berlangsung. Ulangan 4, Ulangan 12 masih tetap relevan untuk zaman ini. Jangan Anda pikir itu hanya untuk perjanjian lama. Enggak. Tetap sama sampai hari ini. Hanya bentuknya yang berbeda. Ayat 32. Bagaimana cara Anda untuk berhati-hati sesudah tinggal di negeri perjanjian? Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Exodus yang pertama, Musa. Dan kita berada di Exodus yang ketiga. Exodus ketiga polanya adalah Exodus 1 dan Exodus 2. Tidak berbeda. Dan sekarang kita membaca di pasal Alkitab yang terakhir, Wahyu pasal 22. Dan di pasal Wahyu 22 inilah sekarang mempelai wanita berada. Di pasal mana Anda sekarang? Di Wahyu 22. Dan sekarang di Wahyu 22 ditutup dengan perkataan ini di ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ayat 19. Malapetaka apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini? Anda baca itu di Wahyu 16, maka Anda akan melihat apa isinya. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari kitab kehidupan, the book of life. Kalau di sini pohon kehidupan. God shall take away his part out of the book of life. Sehingga Anda bisa melihat ada nama-nama yang bisa dihapuskan dari kitab kehidupan. Maka Allah akan mengambil bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus. Haleluya. Kota kudus adalah Yerusalem. Yerusalem yang baru yang turun dari sorga. Berarti dengan demikian orang tersebut tidak menjadi bagian dari mempelai wanita. Karena hanya mempelai wanita yang tinggal di kota tersebut bersama dengan sang anak domba dan 144.000 Israel. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jangan tambah, jangan kurang. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ia, berarti Yesus sendiri, yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos dan memberikan penglihatan ini. Itulah sebabnya dia berkata, apa urusanmu kalau dia tidak akan mati sebelum melihat aku datang? Yohanes 21 ayat 21, ayat yang tadi malam kita baca. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Siapa ia? Yesus sendiri. Ya, aku datang segera. Apakah Anda sedang menantikan Yohanes? Apakah Anda sedang menantikan malaikat dari surga? No. Anda sedang menantikan janji Yesus datang lagi. Ya, aku datang segera. Maka Yohanes mengatakan, amin. Mempelai wanita berkata, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya.